Pada suatu masa, di sebuah desa tenang bernama Bulili, hiduplah seorang gadis bernama Sariloka. Ia cantik, lembut, dan disegani karena kebijaksanaannya. Raja Kerajaan Sigi, Raja Arda, jatuh hati padanya dan menjadikannya istri. Mereka tinggal beberapa hari di Bulili sebelum raja kembali ke istana. "Maaf sayang, tugasku menanti di istana," ucap sang raja lembut. Sariloka menatapnya dengan mata sedih. "Bisakah kau menunggu sampai anak kita lahir?" Raja Arda menggeleng pelan. "Aku akan kembali setelah urusan kerajaan selesai." Dengan berat hati, Sariloka melepas suaminya pergi, tanpa tahu bahwa penantian itu akan panjang dan sunyi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sariloka melahirkan seorang bayi perempuan cantik, tapi Raja Arda tak pernah datang. Ia harus berjuang sendiri membesarkan anaknya. Warga Bulili merasa iba dan mulai membantunya. Para tetua desa berkumpul, mereka memutuskan mengirim 2 panglima terbaik, Tamakiri dan Leka Mulia, ke istana Raja Arda untuk menuntut keadilan. Dengan tekad suci, kedua panglima berangkat menempuh perjalanan jauh menembus hutan dan sungai. Sesampainya di istana, mereka disambut sopan, tapi harus menunggu lama. Ketika akhirnya bertemu raja, Tamakiri berbicara lantang. "Tuan Raja, istrimu telah melahirkan putri, namun ia kehilangan perlindunganmu." Raja Arda menatap dingin. "Apa hak kalian menuntutku? Kalau kalian ingin sesuatu, bawa saja lumbung padiku ke desa kalian," katanya dengan nada menghina. Leka Mulia menatapnya tenang. "Yang kami bawa bukan keserakahan, Tuan, tapi kebenaran." Namun Raja hanya tertawa. "Pergi dari sini, sebelum aku murka." Kedua panglima saling berpandangan. Dalam diam, mereka tahu harus bertindak. Dengan kesaktian mereka, Leka Mulia mengangkat lumbung padi besar di belakang istana. Dan Tamakiri membantu membawa karang-karang padi menyeberangi sungai besar menuju Bulili. Raja Arda terkejut mendengar laporan itu dan memerintahkan pasukannya mengejar mereka. Tapi, ketika pasukan tiba di sungai, arusnya begitu deras. Tak seorang pun mampu menyeberang. Dari kejauhan, kedua panglima itu berseru. Keadilan tak bisa dikejar oleh kemarahan. Mereka pun pulang membawa lumbung dan karung padi ke Bulili. Warga Bulili menyambut mereka dengan sorak bahagia. Sariloka meneteskan air mata haru. "Terima kasih saudara-saudaraku, kalian telah membela kami." Padi itu dibagikan kepada warga, sebagai simbol bahwa keadilan adalah milik semua orang. Namun, di istana, Raja Arda mulai menyesal. Ia sadar bahwa kesombongannya telah membuatnya buta. "Penasihatku," katanya lirih, "aku telah salah besar. Aku meninggalkan istriku dan anakku tanpa perlindungan." Penasihat itu menatapnya bijak. "Yang mulia, belum terlambat untuk menebus kesalahan." Raja Arda pun berangkat ke Bulili. Ia membawa persembahan dan hatinya yang telah berubah. Setibanya di sana, ia berlutut di hadapan Sariloka dan putrinya. "Maafkan aku berjanji akan memperbaiki segalanya." Sariloka menatapnya lembut. Keadilan bukan hanya janji, tapi perbuatan nyata. Raja Arda mengangguk dan menepati janjinya. Ia membawa mereka ke istana, memperlakukan mereka dengan kasih dan hormat. Sejak hari itu, rakyat Sigi dan Bulili hidup damai. Tamakiri dan Leka Mulia dikenal sebagai Tadulako, panglima penegak kebenaran. Dan sampai kini, angin yang berhembus di Bulili masih berbisik tentang keberanian 2 panglima yang menegakkan keadilan bagi seorang ibu dan anaknya. Terima kasih subscribe-nya. Keadilan tidak selalu lahir dari kekuasaan, tetapi dari hati yang berani membela kebenaran. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, akan meninggalkan cahaya yang tak akan padam oleh waktu.